Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, ketemu lagi dengan Pak Zen di pelajaran fikih. Ini adalah pertemuan ketiga kita di pelajaran fikih ya. Insya Allah kali ini kita masih membahas tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Dimana pada edisi kali ini kita masuk kepada pembahasan menjauhi makanan yang haram. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak yang soleh dan soleha, makanan yang haram adalah makanan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjauhinya. Makanan yang dilarang untuk kita makan. Itu menurut syariat ya. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Nah, makanan haram ini secara umum dibagi menjadi dua macamnya ya. Yang pertama yaitu makanan haram aini. Ain berarti yang wajib dan memang sudah ditentukan bahwa itu haram dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang kedua, makanan haram sababi, yaitu karena ada sebab tertentu yang membuat makanan tersebut menjadi haram. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa asal awal atau hukum awal dari semua makanan yang ada di muka bumi itu adalah halal ya. Oke, usul awalnya. Namun keadaan tertentu yang membuat beberapa jenis makanan itu menjadi haram. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa itu haram dan tidak boleh untuk kita makan. Kemudian ada karena sebab tertentu. Nah, mari kita mulai dari yang pertama. Ada makanan haram ain, yaitu makanan yang memang sudah diharamkan di dalam Al-Quran, yaitu berupa daging babi, darah dan bangkai. Nah, itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang menerangkan bahwa sesungguhnya yang diharamkan bagi kita itu adalah babi, darah dan bangkai. Maka positif itu sangat tidak boleh kita makan karena memang sudah disebutkan bahwa memang tidak boleh dimakan oleh kita. Nah, haram karena sifat ini itu dibagi lagi menjadi beberapa ya. Yang pertama, ini karena sifat ya, berupa hewani ya. Maksudnya di sini adalah yang berasal dari hewan, entah itu dagingnya, darahnya dan lain sebagainya. Pokoknya berasal dari hewani. Yang tadi sudah jelas bahwa babi itu haram dimakan. Nah, selain itu ada hewan lain selain babi juga yang haram hukumnya untuk kita makan. Tapi kalau untuk kita pegang itu tidak haram. Misalnya seperti binatang yang bercakar, binatang buas yang bertaring atau bercakar ya, itu haram hukumnya untuk dimakan. Tapi kalau dipegang enggak ya. Ya seperti singa, harimau dan sejenisnya ya. Nah, itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi karena setiap makanan yang kita makan ini nanti akan membawa sifat pada diri kita ya. Makanya makanan yang dibolehkan kita itu seperti yang penjelas kemarin adalah makanan yang baik-baik.
Jadi itu hewan yang buas, bertaring, bercakar itu haram hukum dimakan, selain tadi babi, darah, dan bangkai, termasuk nanah, pokoknya yang tidak baik. Karena haram itu makanan yang tentunya tidak baik untuk kesehatan ya, dapat membuat badan kita ini menjadi sakit, jiwa kita ini menjadi kotor, sifat atau perangai kita itu menjadi buruk. Nah, itu makanan yang haram ya. Yang kedua, berupa nabati. Nabati maksudnya itu dari tumbuh-tumbuhan. Ada juga yang diharamkan jika makanan atau tumbuhan tersebut dapat menyebabkan mudarat bagi kita. Misalnya seperti mengkonsumsi ganja, narkoba ya. Nah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Merusak tubuh kita. Atau kecubung. Kecubung ya. Itu juga tumbuhan yang bikin stres juga. Otak kita itu menjadi ngaur. Itu haram hukumnya untuk kita makan ya. Dan tumbuhan-tumbuhan yang lain yang serupa, jika kita konsumsi itu mengandung racun atau membuat ingatan kita itu menjadi berhalusinasi, atau kita menjadi keracunan. Jadi haram hukumnya ya. Makanlah makanan yang baik-baik. Nah, kemudian yang ketiga dari sifatnya ini adalah yang berasal dari perut bumi ini sendiri. Jadi contohnya misalnya seperti makan aspal, makan batu yang keras, makan besi, beling. Kenapa itu diharamkan untuk kita makan? Karena itu dapat merusak tubuh kita. Bayangkan kalau makan besi, makan aspal, kan rusak lambung kita ya. Nah, sehingga diharamkan untuk kita makan. Tapi pada dasarnya zatnya tidak haram, halal zatnya. Cuman tidak boleh kita makan ya, karena dapat merusak tubuh kita. Nah, Islam ini mengajarkan kita agar selalu selektif dalam kehidupan kita ya, sampai makanan pun diperhatikan. Baik, itu yang pertama ya, yang haram ain. Yang kedua, haram sababi. Haram karena ada asbabnya. Pada dasarnya zatnya halal, tapi karena sebab tertentu dia menjadi haram dan tidak boleh dimakan. Contoh, misalnya daging sapi. Halal ya daging sapi. Ya dong, saya juga pernah makan daging sapi atau daging kambing ya. Ya, insya Allah kita semua saya pikir pernah lah makan daging sapi atau daging kambing, karena itu halal, dihalalkan dan halal zatnya dan bagus untuk kesehatan. Tetapi dia akan berubah hukumnya menjadi haram apabila daging tersebut diolah dengan produk yang haram. Contoh misalnya daging sapi tersebut digoreng dengan lemak babi misalnya. Asbab dia bercampur dengan lemak babi di dalam gorengan tersebut, maka hukum dari daging sapi tadi yang halal menjadi haram hukumnya untuk kita makan. Ya. Termasuk yang sudah menjadi bangkai. Jelas tadi di atas di poin pertama tadi itu kalau yang itu wajib ya, nggak boleh kita makan kalau bangkai. Meskipun itu bangkainya sapi. Nah, haram sababi ini juga dikategorikan menjadi beberapa berdasarkan asbabnya, berdasarkan penyebabnya ya. Pertama, makanan ini berubah menjadi haram apabila kita peroleh dengan cara yang batil. Pada pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang cara mendapatkan makanan ya, itu dengan cara bekerja. Tapi kalau kita cara mendapatkannya itu dengan mencuri, merampok, menipu atau sejenisnya, yang jelas sesuatu yang merugikan orang lain, maka makanan yang kita dapatkan ini menjadi haram, tidak boleh kita makan. Mangga hukum asalnya halal, tapi jika kita mendapatkan mangga itu dengan cara merampok atau mencuri di rumah orang, maka
haram hukumnya, mangga itu untuk kita makan tadinya. Kemudian yang kedua, makanan akan menjadi haram jika diperoleh dengan cara judi. Berjudi ya. Termasuk judi-judi online ya, main games online yang ada taruhannya, itu namanya judi juga. Menghasilkan uang, banyak uangnya. Kemudian uang itu dibeli makanan. Makanan yang dibeli dengan hasil uang judi itu hukumnya haram untuk kita makan. Kenapa? Karena di dalam judi itu merugikan orang lain. Orang yang kalah itu rugi juga kan, kita juga rugi, waktunya sia-sia. Kemudian yang ketiga, hasil penjualan makanan yang haram itu juga haram hukumnya. Misalnya jual beli daging babi, haram hukumnya. Kemudian beli beras ya, dengan uang hasil jual babi itu, maka beras yang kita makan itu haram hukumnya, karena asbab menjual beli makanan yang haram atau sebab-sebab lain. Kemudian yang berikutnya, makanan yang haram bisa dihasilkan juga dari perbuatan riba atau menggandakan uang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang riba ini ya. Ini bahaya sekali. Jadi mendapatkan uang dengan uang, mendapatkan barang dengan barang, menggandakan ya, meminjamkan 10.000, minta dibalikan 11.000. Haram hukumnya untuk dimakan. Kenapa? Merugikan orang lain. Baik. Nah, itu anak-anak yang soleh dan soleha, beberapa jenis makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan. Adapun akibat buruk dari memakan makanan yang haram tentu sangat banyak sekali. Beberapa mungkin akan kita coba bahas sekarang. Yang pertama yaitu amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika di dalam darah kita ini mengalir makanan yang haram. Doa kita juga tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita memakan makanan yang haram, sampai kita bertobat kepada Allah ya. Makanan yang haram yang selanjutnya juga dapat merusak jiwa kita, batin kita juga, akhlak kita menjadi rusak, kacau. Karena yang ada di dalam tubuh kita ini adalah yang buruk-buruk. Kesehatan kita juga menjadi terganggu, tidak sehat. Bayangkan orang makan beling, aspal, daging babi, betong buas, ya buas juga jadinya dia. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian semangat juang kita berkurang. Orang yang minum khamar, tahu khamar ya, minuman keras itu, tahu ngeganja segala macam itu nggak ada selera hidupnya, kayak orang mati. Nah, itu efek kalau kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram, nggak ada selera hidup, kayak orang mau mati aja. Kemudian kita juga di samping tubuh kita rusak, kita juga sudah menyia-nyiakan waktu kita dan menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala? Karena perbuatan yang kita lakukan ini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kalian punya ada sesuatu yang teman kalian lakukan, sesuatu yang tidak kalian sukai, mau nggak dekat-dekat sama teman? Pasti kita tidak mau dekat sama teman kita kalau dia cenderung melakukan perbuatan yang tidak kita sukai. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dari kita, hidayahnya juga akan jauh dari kita jika kita melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, marilah di akhir video ini Pak mengajak kita semua untuk senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari memakan makanan yang haram. Jadi marilah kita makan makanan yang halal saja, yaitu makanan yang baik-baik. Nah, sampai di sini dulu mungkin pertemuan kita pada kesempatan ini. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk
bisa bertemu kembali pada pertemuan mendatang yang insya Allah materi mungkin sudah pindah bab ya. Akhir kalam, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.